Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat datang Mas Angga di pertemuan kedua ya setelah UTS. Sebelumnya, mari kita mulai terlebih dahulu kuliah kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita di kuliah proses perencanaan. Hari ini kita akan membahas mengenai master plan ya. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang master plan. Nah, seperti yang sudah kita pelajari bersama di minggu lalu. Nah, jadi kalau kita bicara master plan adalah sebuah perencanaan yang dominasi dalam proses penentuan seperti apa perencanaan itu akan dibuat, akan bagaimana perencanaan itu dibuat adalah milik dari penguasa atau raja. Yang saat ini karena raja dan penguasa walaupun masih ada ya raja, seperti raja Jogja, ya raja Solo, namun secara kekuasaan wewenang dia tidak mutlak menguasai wilayah secara penuh ya dikarenakan sekarang kita menjadi sebuah kesatuan berupa negara Republik Indonesia. Namun saat ini penggunaan master planning, cara berpikir master planning ini dipergunakan oleh pemilik lahan ya nanti kita akan bahas pemilik lahan yang dimana dia akan merencanakan secara spasial wilayahnya akan menjadi seperti apa. Oke, kita lanjut. Nah, master plan. Nah, master planning akan menghasilkan sebuah master plan. Ya, cara berpikir master planning, model master planning, teori master planning akan menghasilkan sebuah master plan di mana master plan ini akan menjadi rencana induk dari pembangunan sebuah kawasan. Jadi sebuah kawasan, sebuah kepemilikan lahan yang berangkat dari potensi dan masalah yang ada di kawasan tersebut atau berdasarkan keinginan dari pemilik lahan tersebut, dia ingin apa di wilayah itu. Oke, jadi menjadi rencana induk pembangunan. Nah, dari sini kata kunci ini yang menunjukkan bahwa master plan dipergunakan untuk implementasi pembangunan. Tidak hanya sebuah perencanaan yang arahnya bisa dibangun segera atau tidak segera, namun kalau di dalam master plan perencanaannya segera akan dibangun. Oke, kemudian rencana induk ini menjadi mendasarkan diri pada visi kawasan yang mensejahterakan semua penghuninya, baik secara lingkungan, sosial, dan ekonomi. Nah, jadi kawasannya, tergantung kawasannya. Kalau kawasannya luas, di situ ada beberapa penduduk yang hidup di situ, maka bagaimana lingkungan sosial ekonomi semua masyarakatnya dapat tercukupi. Namun jika itu menjadi kepemilikan lahan, maka kepemilikan lahan yang di dalamnya nantinya yang beraktivitas hanya pemilik lahan sendiri, ya, maka bisa nantinya proses penyusunannya melihat tidak bicara sosial ekonomi penghuni saja, tetapi bagaimana nanti terkait lingkungan dengan masyarakat sekitar. Jangan sampai dengan adanya pembangunan yang dibuat mengakibatkan lingkungan di sekitar wilayah atau kawasan yang kita bangun, yang kita rencanakan dalam master plan itu menjadi rusak. Oke, di dalam master plan telah mencakup semua fungsi kegiatan dan dilakukan dengan rencana sistem jaringan, sarana serta prasarana. Oke, jadi master plan juga di dalamnya tidak hanya bicara pola ruang, tetapi juga struktur ruang. Oke, jadi di dalamnya nanti karena ini lingkupnya sempit, ya saya bilang nanti bisa punya lahan 10 hektar, 20 hektar, ingin dibangun apa, bisa dibangun perumahan, maka di dalamnya tidak hanya bicara blok-blok perumahan, tidak bicara tipe-tipe rumahnya, tetapi juga bicara strukturnya, sistem jaringannya. Mana yang untuk PDAM, mana air bersihnya, di mana listriknya, ya, di mana apa namanya telekomunikasinya, internetnya, kabel-kabel internet atau mungkin terkait jalinan drainase itu apakah mau di atas apa di bawah semua, ya, di dalam tanah semua. Nah, itu menjadi concern yang harus diatur di dalam master plan. Kan? Master plan, nah ini di dalam master plan juga, ya, bisa memunculkan. Jadi karena dia perencanaan induk pembangunan dan dia levelnya detail, maka di dalamnya sudah jelas. Ya, jadi mirip seperti EDTR, ya, rencana tata ruang. Namun kalau EDTR lingkupnya kecamatan, master plan lebih sempit. Nah, pola pikir yang sama dengan EDTR adalah di dalam master plan itu sudah tertuang fungsi dari setiap parcel tanah atau setiap bagian dari setiap wilayah itu. Contoh bisa perumahan klaster tertentu, maka akan muncul mana yang tipe 36, tipe 45, tipe 60 dan seterusnya itu muncul ada di mana saja dan ada berapa unit.
Kemudian kalau misalnya di situ ada taman bermainnya ada di mana. Jika ada fase berupa musolanya ada di mana. Oke, ada pos satpamnya di mana. Itu nanti semua akan muncul di dalam master plan. Sehingga ketika proses membangun akan jelas apa yang ada di suatu tempat. Di satu titik tertentu, tempat bagian tertentu, itu akan ada apa. Di situ akan dibangun apa. Itu akan muncul di dalam master plan. Ya, jadi ini kalau misalnya kita bicara pada teori proses teori yang sudah kita bahas terkait perencanaan, maka kita akan bicara ini berkait dengan model 3 dimensi. Kita akan bicara bentuk 3 dimensi bisa kita buat dari master plan ini. Karena secara apa saja yang akan dibangun jelas, akan dibangun dengan tipe berapa, dengan model seperti apa, secara arsitektural juga jelas. Sehingga dalam bentuk 3 dimensi, apa yang digambarkan dalam bentuk 3 dimensi akan menjadi representasi nyata dari apa yang akan terbangun atau terwujud di suatu kawasan yang sedang direncanakan dalam master plan. Oke, nah apa tujuan master plan? Yang pertama adalah memudahkan proses pembangunan. Ya, seperti saya sudah bilang tadi, sudah jelas apa akan ada di mana. Kemudian yang apa yang akan dibangun juga sudah jelas. Akan seperti apa pembangunannya akan jelas. Oke, misalnya kita bicara perumahan, berarti tipe-tipe perumahan sudah jelas. Kalau bicara kawasan, bicara lahan 10 hektar akan dibangun apa, ada rumah di situ, ada taman bermain di situ, ada ini dan lain-lainnya, maka itu akan jelas letak lokasinya di mana. Kalau kita membangun rumah sakit, maka rumah sakit itu akan ada 2 lantai kah, 3 lantai kah, ada lahan parkirnya akan di mana, kalau ada IGD ada di mana, itu semua jelas. Jadi lokasinya sudah jelas sehingga akan memudahkan dalam proses pembangunan. Nah, proses pembangunan akan lebih mudah lagi. Kenapa? Karena ada struktur sarprasnya, jaringan prasarana yang akan mendukung dalam tempat pembangunan itu yang akan dibangun dalam master plan tersebut akan jelas. Sehingga akan kalau misalnya 10 lantai, maka apa saja fasilitas persyaratan yang harus dipersiapkan. Misalnya ketika proses membangun fondasi juga masuk juga situ listrikan, masuk juga air bersih. Oke, jadi ketika proses membangun jaringan tersebut juga akan dibangun sesuai dengan tahapan yang sesuai dalam penyusunan master plan. Oke, jadi tidak jadi kemudian dibongkar lagi karena ada yang tertinggal. Oke, selain itu master plan juga bertujuan untuk menyediakan kerangka kerja pengembangan kawasan dan lokasi di masa depan. Dan dari lagi untuk lokasi skala jenis perkembangan yang bisa terjadi di daerah tertentu. Oke, jadi kerangka kerjanya itu seperti apa? Kalau kita bicara kawasan, contohnya misalkan master plan kawasan Solo Baru. Nah, penyusunan Solo Baru, bukan itu perencanaan strategis kawasan Solo Baru. Oke, bisa kita contoh misalnya kita pembangunan, misalkan kemarin ada pembangunan Meikarta, maka Meikarta akan seperti apa? Oke, atau pembangunan perumahan Safira, misalnya Safira itu akan seperti apa? Jadi penentuan lokasi pembangunan itu akan jelas, tahapannya akan jelas. Misalkan dibangun blok 1, Safira 1 akan ada di mana, Safira 2 nanti akan di mana, Safira 3 akan di mana. Jadi dalam master plan itu ke depannya seperti mana yang akan dibangun terlebih dahulu, mana yang berikutnya, seperti apa tahapan pembangunannya akan lebih jelas, dikarenakan di dalam master plan akan muncul yang tahapan-tahapan pembangunannya, akan seperti apa membangunnya. Oke, dengan begitu maka kita dalam mengimplementasikan master plan akan menjadi lebih mudah, dikarenakan apa yang akan dibangun itu muncul, diketahui di awal, dan bagaimana tahapan pembangunannya juga akan muncul. Oke, nah dasar hukumnya, nah ini ada beberapa dasar hukum, silahkan nanti Mas dan Mbak bisa baca ya. Ya, utamanya dasar hukum ini kalau kalian cermati berkaitan dengan proses pembangunan yang sifatnya detail ya, sifatnya bukan lagi hanya bersifat secara umum ya. Jadi ini 7 dasarnya, namun bisa kalian tambahkan nanti dengan peraturan-peraturan daerah ya yang berkaitan dengan pembangunan kawasan tertentu di wilayah kalian. Oke. Nah, master plan itu menunjukkan konsep pembangunan keseluruhan seperti saya bilang tadi. Sehingga apa yang akan terbangun di situ memudahkan kita untuk dalam membangun. Kedua, tadi sudah dijelaskan di awal, akan memiliki visi, akan memiliki gambaran ke depannya apa yang akan terbangun di wilayah itu, akan terbangun di tahun keberapa, itu akan muncul di dalam master plan. Oke, ya, sehingga di dalam master plan akan menyediakan informasi ya
data-data dari yang sekarang seperti apa, ke depan akan seperti apa, kemudian desainnya, infrastrukturnya akan seperti apa, itu akan muncul di dalam master plan. Nah, dengan begitu untuk dapat membantu pembangunan terjadi, maka di dalam master plan muncul tidak hanya dokumen analisa dan dokumen pembangunannya, namun juga muncul sketsa, baik teks, statistik, diagram, gambar 3 dimensi, peta, foto udara dari suatu kawasan terbangun, termasuk nantinya bisa kita tambahkan maketnya ya, gambar 3 dimensi, maketnya seperti apa, desain akhir dari sebuah kawasan yang akan direncanakan. Oke. Nah, selain itu, master plan juga akan memberikan penjelasan seperti apa tahapannya, seperti apa strateginya dalam pembangunan tersebut. Ya, seperti yang tadi saya contoh, misalkan kita bicara Safira perumahan, maka di situ ada infrastruktur. Jadi sebelum misalnya tahapan pertama adalah jalan dulu. Jalannya dulu boleh di aspal, boleh di paving block, sehingga jalannya sudah rapi, sudah bagus, baru bicara bangunnya. Oke, misalkan jangan jalan dulu, karena nanti akan ada alat-alat berat masuk, jalannya bisa rusak. Berarti kita mulai dengan memasukkan bahan-bahan dulu. Bahan-bahan untuk membangun kita taruh dulu di dalam, oke, atau tanahnya kita padatkan dulu, baru barang-barang untuk pembangunan rumah yang sudah masuk dulu semua, sudah ditaruh deposit tempat, baru bangun jalan. Nah, tahapan-tahapan itu muncul di dalam master plan, sehingga proses pembangunannya akan efisien. Kita sebagai misalnya pemborong, misalnya yang akan membangun, oke, kita kontraktor yang membangun, kita bisa kemudian berpikir, oke, jika yang dibangun adalah ini, tahapannya seperti ini, maka apa yang akan kita lakukan? Prosedur apa yang akan kita laksanakan sehingga dapat memberikan keuntungan secara finansial dan juga waktu bagi kita sebagai kontraktor yang membangun berdasarkan rencana master plan yang sudah ada. Oke. Nah, apa prinsip dari master plan? Yang pertama adalah menyeluruh. Ya, ini kita sudah bahas di pertemuan pertama minggu lalu. Jadi semua perencanaan master planning itu sifatnya menyeluruh atau komprehensif. Terus yang kedua, luas wilayah yang direncanakannya itu sempit. Ya, jadi dia tidak luas. Ya, jadi paling tidak kawasan yang lebih sempit daripada kecamatan, ya, sehingga bisa level desa. Master planning ini bisa level desa atau beberapa desa yang jumlah luasannya lebih rendah dari kecamatan. Kemudian rencana detail, ya, karena tadi termasuk implementasi, karena akan bicara letak pembangunan itu akan ada di mana dan akan seperti apa yang akan dibangun. Terus kemudian isi rencananya sampai tahap implementasi, ya, tadi kedetailan apa yang akan dibangun juga muncul tahapannya. Mana yang akan dibangun terlebih dahulu, mana yang selanjutnya, dan seterusnya. Kemudian nanti, siapa yang membuat master planning? Ya, master plan. Dalam master planning adalah pemilik tanah, developer, kontraktor, agen perumahan atau juga otoritas lokal. Jadi memang orang-orang yang memiliki penguasaan atau memiliki lahan yang dalam sempit, kawasan yang sempit. Kemudian dilakukan master planning punya pembangunannya untuk perencanaan itu dalam waktu, karena disifatnya detail, maka setiap 2 tahun sekali dia akan dievaluasi, yang dimana masa berlakunya adalah secara 5 tahun, ya, karena sifatnya langsung dibangun. Jadi dalam waktu 5 tahun nantinya kita akan bisa melihat hasil akhir dari master plan itu seperti apa, dan setiap 2 tahun sekali akan dicek, ditinjau apakah yang direncanakan, tahapan perencanaan pembangunan yang sudah dibuat itu benar-benar dapat terwujud atau tidak. Kita membahas keunggulan. Apa sih keunggulan dari master plan? Pertama, keunggulan adalah memberikan gambaran jelas, membuat konsep menjadi jauh lebih terstruktur dan sistematis. Nah, jadi di dalam master plan, ya, dalam master planning, kita akan bisa melihat gambaran secara utuh apa yang akan terbangun di suatu tempat dan juga tahapannya, akan mana dulu yang terbangun, apa saja yang akan terbangun, sehingga menjadi gambaran yang terstruktur dan sistematis terkait pembangunan yang akan dilakukan di suatu kawasan itu akan lebih jelas. Kemudian, karena tahapannya sudah jelas, apa yang akan dibangun sudah jelas, maka secara budgeting juga akan bisa diperkirakan akan seberapa banyak budget yang akan dikeluarkan dalam proses pembangunannya. Selanjutnya,
Master plan menjadi kerangka dasar untuk panduan, terutama untuk pembangunan fisik. Oke, baik bangunan maupun infrastruktur di wilayahnya. Oke, kenapa? Karena apa yang akan dibangun jelas. Sapras yang dibutuhkan apa? Jelas. Oke, lokasi pembangunan saprasnya di mana? Jelas. Dengan begitu, kerangka dasarnya apa yang akan dibangun, bagaimana tahapan proses pembangunannya sudah akan muncul. Kemudian, gambaran tahapan pengembangan fisiknya nanti juga akan muncul, sehingga akan mempengaruhi program ataupun manajemen dalam proses pembangunannya, menciptakan keterpaduan antara rencana pembangunan fisik dengan program bermanfaat secara jangka pendek dan panjang. Jadi pembangunan fisiknya, step by stepnya, tahunan, tahun ini yang terbangun yang mana dulu, tahun depan yang mana dulu, atau misalnya tahun ini kita selesaikan proses perencanaan sarprasnya, baru kemudian pembangunan fisiknya, bertahap dari klaster 1 ke klaster 2, klaster 3, dan seterusnya nanti akan terlihat dengan jelas. Serta memungkinkan kita untuk mencari sumber pendanaan. Kenapa? Karena perkiraan budgetingnya sudah muncul. Ya, perkiraan budgetnya kira-kira ya, karena yang terbangun apa, budgetnya akan muncul. Setelah itu kita sebagai masyarakat, sebagai pemilik lahan, ya, mungkin Pak Kades bisa kemudian berpikir kira-kira dengan dana misalnya 2 miliar, kemana ya saya dapat dananya, akan cari kemana. Nah, itu yang dapat muncul ketika kita menggunakan kita memiliki sebuah master plan. Selanjutnya, bagaimana sih tahapan penyusunan master planning? Yang pertama adalah kita membuat persiapan, yaitu tim perencananya. Siapa yang akan membantu pemilik lahan, pemilik kawasan, atau mungkin kepala desa dalam merencanakan wilayah yang mereka miliki. Jadi kita buat timnya. Kemudian setelah itu kita tanyakan, ya, seperti apa timeline dan juga profil rencana. Bisa jadi dari pemilik lahan menginginkan dalam waktu 5 bulan selesai, setahun selesai, dan seterusnya. Ini kita tentukan, kita rembuk, kita diskusi kepada pemilik lahan akan seperti apa prosedural penyusunan rencana master plan di kawasannya. Oke, kemudian dilanjutkan dengan apa? Kita sebagai tim penyusun datang ke lokasi survei untuk melihat seperti apa kondisinya. Kita kumpulkan datanya, informasinya, kemudian baru setelah itu kita susun konsep pengembangannya seperti apa. Ya, kembali lagi dalam proses tahapan ini kita harus kembalikan kepada pemilik lahan, pemilik kawasan untuk memahami sebenarnya apa yang mereka inginkan dari wilayah mereka, agar apa yang kita rencanakan sesuai dengan apa keinginan mereka. Selanjutnya setelah proses perencanaan dilakukan implementasi. Nah, ketika sudah selesai, dokumen rencana selesai, maka di dalam master planning sebagai perencana kita hanya menyusun sampai proses penyusunan rencana akan seperti apa. Oke, sampai tahapannya bagaimana. Nah, setelahnya proses implementasi ini akan masuk kepada pemilik lahan, pemilik rencana. Kecuali kita sebagai perencana diminta untuk mengawal proses implementasi. Jika kita diminta untuk proses implementasi, maka kita akan mengawasi, akan membantu dalam proses pembangunannya. Jadi membangunnya bagaimana disesuaikan dengan tahapan pembangunan yang sudah kita rencanakan. Oke, setelah semua terbangun, lanjut kepada pengelolaan dan manajemen. Yang misalnya kita perumahan, maka siapa yang akan mengelola? Bagaimana manajemennya? Pemasarannya, kemudian dan seterusnya. Dan tak lupa adalah di proses implementasi ini adalah pengumpulan dana. Ya, dananya dari mana? Apa yang sudah direncanakan dalam dokumen master plan, ya, itu bagaimana bisa terwujud. Berarti sudah diketahui perkiraan dananya seberapa, bagaimana kemudian kita menanyakan, ya, kepada pemilik lahan, pemilik kawasan untuk dananya dapat dari mana. Oke, jadi kemudian apa? Dilakukan monitoring. Nah, ini bagaimana monitoring kan contohnya apa? Master plan-nya yang berkaitan dengan monitoring ini, kalau dia perumahan ya bagaimana pengelolaannya? Apakah target pembangunannya sudah tercapai atau tidak? Apakah pembangunan perumahan tersebut kemudian berjalan dengan baik dan akhirnya mendapatkan konsumennya. Kalau misalnya berkaitan dengan pariwisata di desa, maka bagaimana monitoring pengelolaannya? Yang mengelola siapa? BUMDes. Berarti BUMDesnya sudah siap atau belum? Termasuk di dalamnya manajemen risiko. Nah, ini tergantung dalam proses master plan ini diterapkan di mana. Oke,
Jadi kita bisa manajemen risiko, bisa kita memperkirakan apa yang mungkin terjadi. Misalnya, oh ternyata kalau kita bicara pariwisata di desa, misalnya pariwisata embung, maka kemungkinan apa yang terjadi. Misalnya ada orang yang tenggelam. Oke, kemudian kotor, embungnya kotor dan seterusnya. Maka kita bisa mulai memikirkan apa yang harus kita lakukan. Oke, kemudian diakhiri dengan replikasi, pengembangan jaring kawasan dampingan. Oke, kita bisa tadi walaupun bicara master planning ini bisa saja yang memanfaatkan adalah orang-orang yang memiliki memiliki lahan sendiri, namun juga penerapan master plan ini bisa dibangun oleh pemilik daerah, kepala daerah tertentu atau kepala desa yang memiliki kawasan-kawasan yang perlu dikembangkan. Nah, nantinya ketika apa yang sudah direncanakan ini berjalan dengan baik, bisa kemudian diduplikasi, dikembangkan, replikasi kepada wilayah-wilayah lain yang memiliki potensi yang sama dengan kondisi yang sama, sehingga setiap wilayah memiliki pertumbuhan ekonomi yang bergerak bersama. Oke, kemudian berikut beberapa contohnya ada Citra Lab di Thalassa City. Kalian bisa lihat di Citra Group ya, jadi di dalamnya sudah muncul di mana mallnya, di mana sekolahnya, di mana rumah-rumahnya, di mana kawasan untuk kawasan hijaunya muncul. Jadi sudah muncul di mana apa akan bangun di mana dan pembangunannya akan model seperti apa, sehingga dengan begini pihak pengembang sudah mengetahui berapa perkiraan budgeting yang akan dikeluarkan. Oke, nah selain itu ini yang sudah saya kerjakan dengan tim ya dari konsultan SNS Konsultan. Kalian bisa lihat, nanti dicek contoh-contoh master plan ya, dimana tadi contohnya bisa kalian lihat dalam bentuk video ilustrasi akan terbangun seperti apa beberapa wisata ya di desa Panembangan, Selakambang, Patemon dan Umbu-Umbu di Lamongan akan jadi seperti apa, mereka akan berkembang bagaimana mereka. Jadi kalian bisa lihat, kemudian kalian bisa mungkin bisa memberikan masukan atau bisa menjadi bahan pertimbangan kalian jikalau nanti kalian diminta untuk menyusun master plan di suatu wilayah. Oke, itu Mas dan Mbak untuk materi kita minggu ini. Jika ada pertanyaan silahkan nanti bisa ditanyakan di Sepada atau kalian bisa tanyakan langsung di kelas minggu depan. Oke, kalau lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.